Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Mbak Hani. Mbak Hani ini seorang perempuan yang luar biasa sekali. Karena selain jadi ibu rumah tangga, selain jadi ibu, beliau juga bekerja sebagai wanita karir. Nah, untuk kesempatan kali ini nih, ketemu Mbak Hani, kita coba ngobrol tanya-tanya ya sedikit ya. Beliau ini namanya Hanifah. Mbak, usia sekarang berapa Mbak? 27 tahun. 27 tahun. Alamatnya di mana nih Mbak? Tinggalnya nih Mbak? Di GCC. Di GCC. Nah, Mbak kan di sini sebagai apoteker ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, Mbak juga alhamdulillah ya sudah memiliki satu anak. Alhamdulillah. Gitu. Usianya berapa sih Mbak, Dedek? Oh, si Dede 2 tahun jalan 3. 2 tahun nih. Mbak kan kerja ya, kadang kena 2 shift juga, kadang masuk pagi, kadang masuk malam nih. Ya. Itu Dede dititipin siapa sih Mbak? Kalau saya shift pagi dititipin ke daycare, kan kalau lagi shift malam ada ayahnya. Oh, berarti malam sama ayahnya ya. Iya. Terus kan Mbak dititipin di daycare nih Mbak. Apa sih Mbak yang Mbak khawatirkan gitu ketika Dede itu dititipin ke orang lain gitu, enggak sepenuhnya, enggak setiap waktu sama Mbak Hani gitu. Ya nggak lebih bisa buat mengontrol perkembangan anak gitu kan. Belum lagi nanti takut anak juga lebih dekat gitu, lebih dekat sama pengasuhnya di daycare apa gimana itu sih. Terus kalau misalkan untuk masa perkembangan anak nih Mbak, kan kayak usia Dede 2 tahun nih kayak lagi apa ya, bisa aktif, terus lagi masa-masa emasnya. Kita bisa lihat nih potensi anak tuh di mana gitu, kita bisa kembangin di mana. Sempat khawatir nggak sih Mbak kalau hal kayak gitu? Khawatir gitu? jelas dong Mbak, kayak mau berhenti pun dari kerja susah, tapi kalau enggak pun ya tuntutan pekerjaan sih balik lagi. Sama-sama butuh ya Mbak. Iya, sama-sama butuh. Terus kalau misalkan dari segi makanan nih Mbak, kita kan nggak tahu ya di daycare tuh Betul. anak makan apa gitu. Mbak sempat khawatir nggak sih kayak untuk pemenuhan nutrisinya itu takut kurang atau gimana gitu? Sempat, makanya kadang kalau misalkan saya mencoba menyempatkan diri sebelum berangkat, saya bikin sekedar nasi tim gitu, nanti paling saya titipin ke di daycare-nya. Bawa bekal ya Mbak ya, bawa bekal sejak dini ya. Terus cemilan juga buat dia. Jadi meskipun kita belum terpantau sepenuhnya, tapi setidaknya kita dititipin bekal ya Mbak. Mungkin untuk sekedar makannya ya saya coba percaya aja gitu. Terus kalau misalkan di daycare kan nggak anak Mbak aja nih, banyak tuh anak-anak yang lain. Mbak sempet atau ngerasa khawatir nggak sih kalau misalkan anak Mbak tuh berantem, tapi si yang pengasuhnya tuh kayak memihak satu pihak gitu, sampai akhirnya tuh kayak mengganggu ke emosional anak dan takut dibawa sampai dia besar gitu Mbak? Pernah sampai kan namanya juga anak kecil, apalagi namanya daycare, pengasuhnya pun nggak mungkin satu anak satu pengasuh. Sempat terpikir kayak gitu juga ya, makanya sekarang sebisa mungkin mencoba dititipkan, berdoa aja anaknya baik-baik aja di sana. Amin ya. Terus kalau misalkan apa sih Mbak yang bikin Mbak percaya gitu sama daycare yang ini tuh Mbak, sampai Mbak akhirnya menitipkan Dede di sana gitu? Mungkin karena banyak testimoni kan banyak kerja nih sebenarnya. Pas Dede tuh dititipin pas umur berapa sih Mbak di daycare? Di 2 tahun kurang, paling 2 bulan. 2 tahun kurang udah. Tapi pas Dede dititip di daycare, Dede masih nyusu nggak sih Mbak? Masih ASI. Makanya saya kadang suka bawain itu tuh susu yang di dalam kemasan gitu. Oh, berarti nanti Dede di saat yang ngetin aja ya. Oh, berarti Dede memang full ASI. Tapi sekarang masih ASI nggak sih Mbak? Kan udah 2 tahun lebih nih. Enggak, udah mulai diseling-seling sama susu formula. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan sekarang Dede udah nggak ASI lagi nih. Dede juga sudah mulai dibiasakan susu formula gitu untuk memenuhan nutrisinya juga. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, susu apa sih yang Mbak kasih buat Dede gitu, kalau boleh nyebut nama merek gitu atau brand? Oh, selama dari pertama dia udah mulai saya selang-seling sama susu formula sampai saat ini masih Pediasure. Nggak ada kendala ya? Enggak sih, enggak ngaruh ke pencernaannya. Terus kondisi pupnya pun baik-baik aja, jadi saya ngerasa itu cocok. Terus kalau misalkan untuk Pampers nih Mbak, itu sistem Pampers tuh
Mbak bawa dari rumah Iya. terus disimpan di daycare Iya. atau memang disediakan di daycare? Enggak, saya selalu titipin. Oh, selalu titipin. Pak, ya sebenarnya daycare juga udah pernah ngasih apa kayak apa sih, kayak kita mah penawaran karena mau kalau untuk diapersnya bagaimana, tapi karena saya udah khawatir juga ruam popok, jadi mendingan saya bawa yang biasa saya pakai di rumah. Tuh, kalau boleh tahu nih yang biasa Mbak pakai di rumah apa sih Mbak? Kalau boleh nanya. Dari dia bayi pun sampai sekarang masih pakai Sweety Pampers. Berarti cocok ya, nggak Cocok pernah banget. ruam. Enggak. Alhamdulillah. Terus kalau misalkan selama ini kan daycare kita datang langsung Iya. daftar gitu. Iya. Gimana kalau misalkan ada daycare yang ada aplikasinya gitu loh Mbak, yang kita itu bisa sebelum daftar itu bisa melihat apa aja sih fasilitasnya gitu. Kalau misalkan ada ya Mbak aplikasi seperti itu gitu yang bisa memudahkan, apa sih harapan Mbak gitu terhadap aplikasi tersebut gitu? Oh, bisa. Saya kalau berharap mah kayak semacam CCTV bisa disambung ke HP gitu loh Mbak. Jadi kayak ada apa sih, kasar kita mungkin bahasanya Bluetooth kali ya gitu. Jadi saya tuh bisa ngeliat perkembangan anak saya langsung, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia nanti pas makannya, terus bergaul dengan teman-temannya gitu. Jadi kalau misalkan itu harus ada enaknya tuh ya, ada CCTV yang memang Iya. bisa diakses secara online oleh orang tua masing-masing, tapi nggak bisa diakses oleh orang lain Iya, gitu ya. betul, Jadi betul. lebih privasinya tetap ada gitu meskipun bisa diakses secara online gitu. Terus kalau misalkan untuk harapan-harapan yang lain nih Mbak, kan karena kita di daycare juga perkembangan anak gitu istilahnya dipantau sama orang lain, apa sih yang Mbak harapin dari daycare tersebut sampai perkembangan anak, potensi anak tuh benar-benar pas dengan apa yang dia miliki gitu, apa yang dengan anak miliki untuk potensi itu gitu. Oh, berharapnya setiap daycare itu kayak, bukan setiap daycare, terusnya daycare yang saya titipin ada anak saya gitu di situ ya. Saya berharap semoga dari apa sih wahana bermainnya ataupun dari apa di kayak mendukung segala potensi yang dia miliki. Misalkan ada kayak taman bacaan, terus dari segi permainan pun gak ada yang membahayakan mereka juga gitu. Jadi sebisa mungkin melatih kemampuan kah atau bisa kelihatan kah, jadi bisa mendukung potensi diri mereka gitu. Terus kalau misalkan dari segi pengasuh nih Mbak, kita kan mungkin kalau jiwa ibu gitu, kita kan jiwa ibu sama ke anak itu beda ya. Misalnya kayak kita nih sebagai ibu pengen yang terbaik gitu, misalnya anak kayak gini ya. menurut kita itu bahaya atau ini yang terbaik, tapi kan masa orang lain kan belum tentu nih, karena memang bukan anaknya gitu, hanya iya. sekedar dititipin gitu. Harapan Betul. Mbak tuh untuk pengasuh di daycare tuh kayak gimana gitu, biar bisa benar-benar membantu perkembangan potensi anak, pemenuhan nutrisinya gitu. Apa sih yang Mbak harapin selain cuman bisa ngasuh nitipin doang gitu? Berharapnya kan sebenarnya saya juga paham pastikan maksudnya bagaimana pekerjaan pengasuh anak saya di sana pun untuk anak-anak yang lain pun sama ya, apalagi pasti capek ngurusin anak bayi yang balita-balita gitu ya. Saya berharapnya semoga mbak pengasuhnya bisa lebih sabar, pun bisa menaruh rasa sayang ke setiap anak, terus enggak tidak apa terkhusus juga untuk anak saya pribadi, biar seenggaknya bagaimana potensi diri mereka ataupun ketika mereka udah mulai kerasa sakit, pengasuhnya minimal tahu lah. Jadi itunya tuh pengasuhnya itu, tenaga pengasuhnya tuh profesional Iya. gitu, enggak hanya penyayang gitu ya Mbak, tapi profesional juga gitu, tahu potensi perkembangan anak, tahu untuk pematuhan nutrisi anak. Berarti memang pengasuh juga selain profesional juga harus benar-benar ahli di bidangnya ya Mbak ya. Bisa terpaut hati anak sama pengasuh, langsung sama saya sebagai orang tua gitu. Jadi tetap anak itu ke orang tua ya memang ini orang tua saya gitu, Iya. dan pengasuh ya pengasuh gitu, jadi bisa membedakan gitu ya Mbak, nggak sampai dekat banget Ke dengan pengasuh. pengasuh sampai akhirnya Saya terlupakan itu pada ibu. gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan punya suster di rumah nih Mbak, kalau suster di rumah kan selain gaji juga harus kita nyediain makan buat Iya. suster tersebut, harus ada kamar juga gitu. Dibanding dititipkan ke suster Mbak, lebih nyaman dititip di daycare atau memang sama suster sih Mbak?
lebih ke suster sejujurnya. Cuma kadang pernah dapat suster, cuma udah keluar karena ada urusan keluarga. Asalnya lebih nyaman ke suster karena kan bisa lebih terpantau secara pribadi bagaimana kondisi anak saya nanti gitu. Oke, terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Semoga dedenya sehat selalu, Mbak Hani juga pekerjaannya makin lancar ya Mbak ya. Amin. Suami juga keluarga sehat-sehat ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama.